Salam kasih, hai saudara yang diberkati Tuhan Yesus. Mulai tanggal 26 November sampai 2 Desember 2023, warga gereja Masehi Injili di Minahasa akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Ester pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kenyangkanlah kami dengan mana, sorga, dan roti sorgamu. Dan puaskanlah dahaga kami dengan air hidupmu, yaitu kebenaran firmanmu yang menyukacitakan itu. Agar kami boleh menikmati hari-hari dalam kesehatan yang paripurna, bukan hanya jasmani tetapi juga rohani kami. Roh Kudus-Mu beserta dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, Ester pasal 4 ayat 1 sampai ayat 17 di bawah judul perikop Usaha Mordekai untuk menolong orang Yahudi. Setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, ia mengoyakkan pakaiannya, lalu memakai kain kabung dan abu. Kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedih. Dengan demikian datanglah ia sampai ke depan pintu gerbang istana raja, karena seorang pun tidak boleh masuk pintu gerbang istana raja dengan berpakaian kain kabung. Di tiap-tiap daerah kemana titah dan undang-undang raja telah sampai, ada perkabungan yang besar di antara orang Yahudi, disertai puasa dan ratap tangis. Oleh banyak orang dibentangkan kain kabung dengan abu sebagai lapik tidurnya. Ketika dayang-dayang dan sida-sida Ester memberitahukan hal itu kepadanya, maka sangatlah risau hati sang ratu. Lalu dikirimkannya lah pakaian supaya dipakaikan kepada Mordekai dan supaya ditanggalkan kain kabungnya daripadanya, tetapi tidak diterimanya. Maka Ester memanggil Hata, salah seorang sida-sida raja yang ditetapkan baginda melayani dia, lalu memberi perintah kepadanya menanyakan Mordekai untuk mengetahui apa artinya dan apa sebabnya hal itu. Lalu keluarlah Hata mendapatkan Mordekai di lapangan kota yang di depan pintu gerbang istana raja. Dan Mordekai menceritakan kepadanya segala yang dialaminya, serta berapa banyaknya perak yang dijanjikan oleh Haman akan ditimbang untuk perbendaharaan raja sebagai harga pembinasaan orang Yahudi. Juga salinan surat undang-undang yang dikeluarkan di Susan untuk memunahkan mereka itu diserahkannya kepada Hata supaya diperlihatkan dan diberitahukan kepada Ester. Lagi pula Hata disuruh menyampaikan pesan kepada Ester supaya pergi menghadap raja untuk memohon karunia-Nya dan untuk membela bangsanya di hadapan. Lalu masuklah Hata dan menyampaikan perkataan Mordekai kepada Ester. Akan tetapi Ester menyuruh Hata memberitahukan kepada Mordekai, semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Ketika disampaikan orang perkataan Ester itu kepada Mordekai, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab
Sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Demikian pembacaan firman Tuhan yang kudus. Jemaat Tuhan, sejatinya hidup ini adalah pengorbanan. Pengorbanan orang tua kepada anak, suami kepada istri, sebaliknya istri kepada suami, pengorbanan anak-anak kepada orang tua, saudara kepada saudara atau sahabat kepada sahabat. Pengorbanan dari kata dasar korban, bahasa Ibraninya kurban, yang berarti sesuatu yang di bawah mendekat, seperti bakti tetapi juga kesetiaan. Sehingga berkorban adalah tindakan untuk memberi sesuatu. 2 tokoh dalam konteks kitab Ester pasal 4 ayat 1 sampai ayat 17. Yang pertama adalah Mordekai. Ester pasal 2 ayat 7 menjelaskan bahwa Mordekai adalah sepupu dari Ester, karena ayah Mordekai bersaudara dengan ayah Ester, Abihail. Namun karena Ester sejak dari kecil telah menjadi yatim piatu, maka Mordekai mengasuhnya dan mengangkatnya sebagai anak. Dicatat dalam kitab Ester pasal 4 ayat 1, ayat 8 dan ayat 13 bahwa Mordekai mengoyakkan pakaiannya, mengenakan kain kabung dan abu, berjalan di sepanjang kota melolong dengan nyaring dan pedih, tetapi juga ia memohon kepada Ester untuk menghadap raja, bahkan ia menekan Ester. Apa yang bisa kita pelajari dari Mordekai? Bahwa ia adalah seorang yang total tetapi juga tulus untuk berkorban. Ia rela untuk berpuasa. Ia rela berjalan bahkan melolong-lolong. Ia rela untuk memohon kepada Ester agar menghadap raja untuk menyelamatkan bangsa Yahudi. Lalu tokoh yang kedua saudara adalah Ester. Ia bukan hanya cantik parasnya, tetapi cantik juga hatinya. Pasal 4 ayat 16b dicatat bahwa Ester berkata, "Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati." Sebab pada saat itu ada aturan, ada undang-undang bahwa seseorang yang menghadap raja tanpa dipanggil, jika raja tidak mengelurkan tongkat emasnya, maka berlaku hukuman mati kepadanya. Tetapi Ester dengan sepenuh hati ia menerima apa yang dipinta oleh Mordekai, pamannya, ayah angkatnya, untuk menghadap raja tanpa dipanggil. Saudara, dari kedua tokoh kitab ini kita belajar 2 hal, bahwa untuk berkorban kita perlu menjadi orang yang total tetapi juga tulus. Total artinya sepenuh hati, tulus artinya tidak berpura-pura, jujur dari dalam hati. Karena itu jadilah jemaat Tuhan, jadilah anggota-anggota keluarga kerajaan Allah
yang dalam menghadapi hidup yang penuh dengan tantangan, pergumulan, penderitaan, kita tetap mau memberi diri untuk berkorban demi kelangsungan hidup orang lain, keluarga kita, tetapi juga teman-teman kita seiman, berbangsa dan bernegara. Ingat bahwa mawar tak akan sempurna tanpa duri, mentari tak akan sempurna tanpa cahaya, kebahagiaan tak akan sempurna tanpa kesengsaraan, manusia tak akan sempurna tanpa cinta, dan cinta tak akan sempurna tanpa pengorbanan. Lihatlah Yesus, ia berkorban dengan total dan tulus. Ia menyerahkan dirinya, hidupnya untuk menyelamatkan kita yang dikasihinya. Karena itu saudara, renungkanlah apakah kehadiran kita selama ini telah menjadi berkat atau menjadi beban. Jadilah orang-orang yang total dan yang tulus dalam soal berkorban. Tuhan menolong. Demikian perenungan firman Tuhan, kiranya menjadi berkat. Sampai baku dapat lagi, damai di hati. Shalom.